Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala bibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ba'dal maut wa magfiratan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa blana minal hisab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Eriska Ginalita SHMH, yang saya ucapkan terima kasih tak terhingga karena berkat kebijaksanaannya lah saya bisa melaksanakan pembuatan video ini. Selanjutnya, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala keilmuan yang sudah beliau sampaikan, sehingga sampailah pemahaman kami pada titik ini. Berikut saya buatkan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eriska Ginalita SHMH selaku dosen pengampu. Baiklah, saya akan lanjutkan kepada materi yang akan saya sampaikan. Judul materi kali ini adalah titik taut primer dan sekunder, disusun oleh saya, Dewi Nirwana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan NIM 21320211010. Pengertian titik taut. Titik taut perdata internasional dikenal sebagai titik pertalian atau penghubung adalah konsep penting dalam hukum perdata internasional. Titik taut merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam suatu sengketa perdata internasional. Dalam istilah bahasa Belanda, titik pertalian atau titik taut disebut dengan aanknopingspunt. Dalam bahasa Inggris, connecting factor atau point of contact. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsim hukum. Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut atau primer dan setelah melalui proses kualifikasi fakta. Konsep titik taut kembali digunakan dalam arti sekunder dalam rangka menentukan hukum yang diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu. Dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Titik-titik pertalian primer atau titik taut pembeda. Titik-titik pertalian atau disingkat TTP adalah faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Faktor-faktor dalam HPI. Pertama, kewarganegaraan. Kedua, bendera kapal dan pesawat negara. Ketiga, domisili. Keempat, tempat kediaman atau biasa disebut residence.
Kelima, tempat kedudukan badan hukum. Keenam, pilihan hukum dalam hubungan intern. Dengan demikian, titik-titik pertalian primer merupakan alat pertama bagi pelaksanaan hukum untuk mengetahui apakah suatu perkara atau perselisihan merupakan perkara HPI atau bukan. 1. Kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan hukum perdata internasional. Contoh, seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Belanda atau orang warga negara Indonesia melakukan suatu transaksi jual beli dengan seorang warga negara Jerman. 2. Bendera kapal dan pesawat udara. Dalam pasal 1, angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, pesawat udara didefinisikan sebagai setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara. 3. Domisili atau domisile. Persoalan domisili dapat juga menjadi faktor penting timbulnya persoalan hukum perdata internasional. Misalnya seorang warga negara Inggris, kita sebut A, yang berdomisili di negara Y, melangsungkan perkawinan dengan warga negara Inggris, kita sebutkan B, yang berdomisili di negara X. 4. Tempat kediaman. Persoalan tempat kediaman seseorang juga dapat melahirkan masalah hukum perdata internasional. Misalnya, dia orang warga negara Malaysia yang berkediaman sementara di Indonesia, melangsungkan pernikahan di Indonesia. 5. Tempat kedudukan badan hukum. Sebagaimana halnya manusia, badan hukum sebagai subjek hukum juga memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan, atau kita sebut dengan legal seat. Umumnya, kebangsaan badan hukum ditentukan berdasarkan tempat atau negara di mana pendirian badan hukum tersebut didaftarkan. Misalnya, PT Indo Hokindo, sebuah PT joint venture antara beberapa pengusaha Jepang dan Indonesia. PT tersebut didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. 6. Pilihan hukum intern. Misalnya, dua orang warga negara Indonesia di Jakarta mengadakan transaksi jual beli barang-barang bahan suatu pabrik yang penyerahannya memakan waktu jangka panjang dan barangnya diimpor dari Inggris dalam bentuk kontrak jual beli itu dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum Inggris. Karena adanya pilihan hukum oleh para pihak yang menutup kontrak jual beli ke arah hukum yang berlainan dari hukum nasional mereka, akan melahirkan hubungan hukum perdata internasional. Titik-titik pertalian sekunder atau titik taut penentu. Titik-titik pertalian sekunder atau kita singkat sebagai TPS adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Termasuk dalam titik pertalian sekunder atau TPS adalah sebagai berikut. 1. Tempat terletaknya benda. 2. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. 3. Tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan. 4. Tempat ditandatanganinya kontrak. 5. Tempat dilaksanakannya perjanjian. 6. Tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. 7. Pilihan hukum. Menurut Sudargo Gautama, ada kemungkinan TPS jatuhnya bersamaan dengan TPS, yaitu kewarganegaraan, bendera kapal dan pesawat udara, domisili,
tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, menurut R.H. Grapeson, dalam menyelesaikan suatu perkara hukum perdata internasional perlu diperhatikan 3 hal, yaitu pertama, titik taut apa sajakah yang dipilih sistem hukum perdata internasional tertentu yang dapat diterapkan pada sekumpulan fakta yang bersangkutan. 2. Berdasarkan sistem hukum manakah di antara berbagai sistem hukum yang relevan dengan perkara, titik-titik taut akan ditentukan. Hal ini perlu diperhatikan karena faktor-faktor yang sama mungkin secara teoritis diberi interpretasi dalam berbagai sistem hukum. Yang ketiga, setelah kedua masalah tadi diterapkan, barulah ditetapkan bagaimana pertautan itu dibatasi oleh sistem hukum yang akan diberlakukan. Fungsional titik taut HPI. Mengenai fungsionalisasi titik-titik taut tersebut di dalam suatu perkara HPI dapat dijelaskan melalui tahapan penyelesaian perkara HPI. Antara lain, 1. Pertama-tama harus ditentukan dulu titik-titik taut primer dalam rangka menentukan apakah peristiwa hukum yang dihadapi peristiwa HPI atau bukan. Di sini akan dicari unsur-unsur dalam sekumpulan fakta yang dihadapi. 2. Langkah berikutnya adalah melakukan kualifikasi fakta berdasarkan Lek Polri. Kualifikasi fakta ini dilakukan untuk menetapkan kategori yuridis perkara yang dihadapi. 3. Penentuan kaidah hukum perdata internasional mana dari Lex Polri yang harus digunakan untuk menentukan Lex Causa. Pada tahap ini sebenarnya menentukan titik taut sekunder apa yang bersifat menentukan decisive berdasarkan kaidah HPI Lex Polri. 4. Maka dengan menggunakan titik-titik taut yang dikenal Lex Causa, hakim berusaha menetapkan kaidah-kaidah hukum internasional apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara. 5. Apabila berdasarkan titik taut dari Lex Causa hakim telah dapat menentukan kaidah hukum internal atau material apa yang harus diberlakukan, maka barulah perkara dapat diputuskan. Ilustrasi kasus. Seorang warga negara Indonesia yang sehari-hari berdomisili di Singapura meninggal di Australia dan sempat membuat testamen mengenai pembagian harta warisan. Testamen dibuat di Malaysia, sedangkan benda-benda yang diwariskan, baik yang bergerak dan tidak bergerak, menyebar di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Para ahli waris bersengketa mengenai testamen tersebut dan mengajukan perkara ke Pengadilan Indonesia. Titik taut dalam kasus adalah 1. Kewarganegaraan pewaris adalah Indonesia. 2. Domisili pewaris di Singapura. 3. Lex rei sitae atau hukum yang berlaku atas suatu benda terletak. Benda-benda yang diwariskan terletak di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. 4. Lex loci actus atau tempat di mana testamen dibuat. 5. Forum adalah di Pengadilan Indonesia. Analisis. Titik taut primer. Definisinya adalah fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum ini mengandung unsur asing atau foreign element. Dan peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa hukum perdata internasional, bukan peristiwa hukum intern atau domestik. Merupakan titik taut pembeda, menunjukkan suatu perkara sebagai perkara hukum perdata internasional dilihat dari sudut pandang forum. Titik taut sekunder.
Definisinya adalah fakta-fakta dalam perkara hukum perdata internasional yang akan membantu menentukan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan persoalan HPI yang sedang dihadapi. Merupakan titik taut penentu, membantu menentukan sistem hukum mana yang harus diberlakukan atau applicable law. Berdasarkan pendekatan HPI tradisional, TTS dicari dalam kaidah hukum perdata internasional forum. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya, Ibu Eriska Ginalita SHMH, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup pemaparan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.